sendirian? Aku lagi baca berita nih. Wah, berita apa tuh? Nih, coba kamu lihat. Hah? Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi? Wah, apaan tuh? Coba cari di YouTube ah. Kabinet terbatas Rabu kemarin menyebut sebagian investor asing tidak melirik Indonesia sebagai tempat Pemerintah memprediksi defisit transaksi Indonesia dalam kebijakan investasi asing untuk menggerak pasar ekonomi nasional atau mengenal ancaman resesi ekonomi global dan resesi ekonomi. Hai teman-teman, setelah mendengar informasi di samping, kita mengetahui bahwa dalam video ini akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi nasional, khususnya di bidang ekonomi. Namun, sebelum kita memasuki materi intinya, kita perlu ketahui apa itu ancaman. Jadi, ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Perlu kita ketahui juga, ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di video ini kita akan membahas secara khusus tentang ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi. Simak videonya terus ya. Dalam mewujudkan integrasi nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi banyak sekali ancaman. Ancaman tersebut berupa ancaman dalam bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi adalah globalisasi perekonomian. Bukti nyata pengaruh globalisasi adalah ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini, tidak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi perekonomian? Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi berakibat batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan ekonomi internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian ini membawa dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, globalisasi ini membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Namun di sisi lain, akan membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Meski menjadi keuntungan, globalisasi ini juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Ada pengaruh negatif globalisasi ekonomi terhadap suatu negara yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Ancaman ekonomi. Dengan adanya globalisasi perekonomian, proses kegiatan ekonomi di seluruh dunia makin terintegrasi tanpa terhalang batas-batas negara. Sisi positifnya, Indonesia memiliki kesempatan untuk memasarkan produk dalam negeri ke pasar internasional.
Namun, bisa jadi produk-produk dari luar negeri justru membanjiri Indonesia dan membuat pengusaha lokal kalah saing. Jika dirincikan, ancaman ekonomi terbagi atas dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Ancaman internal adalah ancaman yang berasal dari dalam, sedangkan ancaman eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar. Beberapa ancaman ekonomi yang mencakup ancaman internal adalah inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Contoh ancaman eksternal meliputi globalisasi perekonomian yang berakibat pada perekonomian Indonesia berdaya saing rendah, tidak siap menghadapi globalisasi, memiliki kinerja yang buruk, serta selalu bergantung kepada pihak asing. Pengaruh globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Bila globalisasi menimbulkan efek buruk pada prospek pertumbuhan ekonomi suatu negara, masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Nah, tadi kan udah dibahas tentang ancaman di bidang ekonomi. Sekarang, gimana sih cara mengatasinya? Yuk, ikut aku. Sebelum masuk cara-caranya, pertama-tama kita harus tahu ancaman utama di bidang ekonomi yaitu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Apa itu sistem ekonomi kerakyatan? Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Yang kedua, sektor pertanian dijadikan prioritas utama sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang ketiga, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Dan yang terakhir, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Namun, yang harus diperhatikan adalah ekonomi kerakyatan sangat menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, sistem free fight liberalis atau sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, dan hanya menguntungkan pelaku ekonomi liberal. Yang kedua, sistem etatisme, yang mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok alam berbentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Di sini saya akan membahas tentang ancaman pandemi terhadap ekonomi negeri. Tahukah kalian apa itu virus corona? Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, Cina dan menyebar ke seluruh dunia dan masih belum dapat diatasi. Pada umumnya, virus ini ditemukan pada beberapa jenis hewan seperti kelelawar. Merebaknya pandemi ini berdampak di segala lini, termasuk ekonomi. Roda ekonomi nyaris terhenti yang diakibatkan pandemi. Pemerintahan memprediksi pandemi akan membuat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 minus hingga 3,8%. Jika pertumbuhan minus ini berlanjut ke kuartal 3 2020, Indonesia berpotensi masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi selama ini jadi indikator utama dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diwakili oleh peningkatan PDB. Banyak faktor yang mempengaruhi ekonomi seperti gejolak ekonomi global, mekanisme pasar, hingga terjadinya wabah. Sebagian kalangan menyebut negara bisa dikatakan mengalami resesi ketika pertumbuhan PDB sudah negatif dalam 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Dampak resesi tersebut menimbulkan efek domino. Ketika investasi anjlok saat resesi, lapangan pekerjaan berkurang sehingga angka pengangguran naik signifikan. Sementara, produksi atas barang dan jasa juga merosot sehingga menurunkan PDB. Resesi menurut sejumlah literatur merupakan menurunnya kegiatan ekonomi secara signifikan yang terjadi dalam beberapa bulan. Beberapa indikator untuk mendeteksi penurunan PDB, merosotnya pendapatan real, bertambahnya pengangguran, dan lain-lain. Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi terjadinya resesi, mulai dari pelonggar pembatasan sosial berskala besar hingga melontarkan dana besar untuk pemulihan ekonomi nasional. Namun, jumlah kalangan pesimis. Upaya itu berhasil mengatasi terjadinya resesi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 diprediksi akan lebih memburuk dan berlanjut di kuartal ketiga. Sementara itu, konsumsi juga menurun karena lonjakan PHK karyawan yang terus terjadi. Imbasnya, ekonomi akan semakin tergerus. Dari literasi di atas, kita mengetahui bahwa pandemi menjadi ancaman bagi perekonomian di Indonesia.